Shalom, selamat siang pemirsa. Saya percaya kabar kita kabar sukacita. Terima kasih bagi sahabat-sahabatku yang mendukung channel Yoel Harap ini. Dan hari ini saya yakin bagi pemirsa yang menyaksikan siaran ini akan terberkati. Oleh karena apa? Tuhan tetap setia menyertai hidup kita. Hari ini saudara, saya bersama dengan anak rohani saya. Dia sudah bersama kami di pastori hampir lebih daripada 2 tahun. Perjalanan hidup yang dia jalani dari yang tadinya tidak memahami, sehingga ketika berada di pastori dia memahami sesuatu tentang pribadinya Tuhan. Hari ini kita akan berbincang-bincang saudara, dan ini mungkin akan menjadi berkat bagi teman-teman saya atau yang menyaksikan channel ini saudara. Tapi sebelumnya saudara, jangan lupa dukung channel ini terus dan bagikan kepada teman-teman kita, supaya melalui channel ini orang lain diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan menyaksikan pengalaman daripada anak rohani saya tentang mengikut dan memahami siapa itu Tuhan. Haleluya. Oke, apa kabar anakku Fitri Purba? Puji Tuhan, baik. Baik. Oke. Selamat dong. Baik ya. Oke. Saya percaya kabarnya sukacita. Ya, hari ini coba anakku berbagi sama mereka tentang pengalaman hidupmu, di mana engkau dari yang tadinya tidak memahami siapa itu Tuhan, dan sekarang setelah engkau menikmati dan berjalan dalam perjalanan hidupmu, engkau memahami siapa Tuhan. Oke, yang pertama, menurutmu nak, siapa itu Tuhan dalam hidupmu? Coba jelaskan supaya pemirsa juga dapat diberkati melalui channel ini. Oke, silakan Buru. Haleluya, shalom bagi kita semuanya, terutama untuk yang menonton. Ya, semoga kita senantiasa tetap diberkati Tuhan, dan tetap dalam lindungannya Tuhan. Amin. Kalau menurut dari pertanyaan Om Yoel yang dipertanyakan kepada saya tadi, siapa itu sebenarnya Tuhan? Ya, menurut saya Tuhan itu adalah juru selamat. Oh, juru selamat. Iya, juru selamat. Dia adalah penolong, bahkan dia adalah teman yang setia. Yes. Bahkan melebihi dari segala-galanya. Iya. Dan Tuhan itu ialah Yesus Kristus sendiri. Bahkan Alkitab juga mencatat dan berkata bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Yesus. Oh, mantap. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Berarti hanya dia adalah juru selamat. Oke, ceritakan dulu sedikit Buru perjalanan hidupmu ketika engkau mungkin berada di Teluk Panji, pedalaman, ya kan? Gimana kisahmu di sana, gimana kehidupanmu di sana, dan ketika engkau bergabung dengan Bapak rohanimu di pastori ini, perubahan apa yang kau rasakan di dalam kehidupanmu? Oke, ceritakan Buruku. Ya, Silakan. dulu memang saya bukan gereja di GPPS, saya dulu gereja di Gereja Metodis Indonesia atau sering disebut dengan GMI. Nah, kalau di gereja GMI biasanya ibadah itu tidak ada penyembahan. Nah, ketika saya masuk ke Kota Pinang ini dan mengikuti ibadah bersama dengan Bapak rohani saya merasakan sungguh luar biasa perbedaannya, dan sungguh berbeda sekali. Oh, berarti ada perbedaan ya? Iya. Ada perbedaan di GPPS atau Gereja Pantai Kosta dengan Gereja GMI atau Gereja Suku ya? Iya, Om. Ya, oke. Coba jelaskan apa perbedaannya, di mana Bro? Coba jelaskan di mana perbedaannya. Ketika saya beribadah di gereja GMI, bukan saya menyalahkan atau saya membedakan cara ibadahnya, bukan. Namun hanya ada perbedaan yang saya rasakan ketika saya beribadah di gereja GMI. Ya mungkin bagi saya ibadah itu hanya biasa saja dan tidak ada kefokusan. Mungkin itu menurut saya. Kalau menurut teman-teman yang lain kita tidak tahu, karena setiap orang merasa pasti berbeda-beda yang dirasakannya. Nah, ini dengar saudara pemirsa, ini menurut dia, pengalaman dia, bukan global, tetapi menurut dia. Jangan salah diartikan. Oke, lanjut Kak. Nah, ketika saya masuk ke Kota Pinang ini dan beribadah di tempat Bapak rohani saya, yaitu di gereja GPPS Maranatha Kota Pinang, sungguh luar biasa yang saya rasakan ibadahnya. Mulai daripada kita masuk ke dalam doa penyembahan dan pujiannya, saya merasakan, oh ternyata begini ya memuji Tuhan itu.
sungguh nikmat, sungguh hebat, dahsyat Tuhan kita. Karena dimana saya merasakan yang saya tidak pernah penyembahan, tiba-tiba saya masuk ke GPPS, saya belajar untuk menyembah Tuhan. Ternyata menyembah Tuhan itu seperti kita mengagungkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kita seperti benar-benar merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam penyembahan itu seperti kita menyaksikan bahwa memang benar, bahwa memang nyatalah perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu artinya dalam penyembahan itu kita artinya adalah mengucapkan rasa terima kasih kita, bahkan memuji Tuhan kita lebih luar biasa lagi. Nah, pada saat pujiannya juga saya merasa lebih bebas, lebih enak, dan lebih ringan badan ini. Karena badan saya ikut bergerak, semuanya bergerak untuk memuji Tuhan. Mulai dari tepuk tangan, melompat, dan bergirang untuk Tuhan. Iya, berarti di GPPS ada pergerakan ya, nggak monoton. Oke. Setelah Bapak Rohani mendengar kesaksian Bu Guru, ada sesuatu hal perubahan dari yang dahulunya dengan kehidupan yang sekarang. Sekarang Guru, saya mau bertanya, dari pengalamanmu secara pribadi dengan Tuhanmu, dengan Yesusmu, engkau nih sudah menikmati kasih karunia Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang, apa yang harus kau perbuat? Apa yang harus kau lakukan ketika engkau mengenal Tuhan itu secara pribadi? Coba jelaskan Bro, supaya bisa memberkati pemirsa yang menonton siaran ini. Oke. Ya, benar sekali ya. Sekarang saya hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan, dan saya begitu banyak menerima, bahkan menikmati berkat-Nya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Bahkan terlebih keselamatan. Bahkan untuk saat ini saya masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk sharing-sharing bersama dengan saudara, dan untuk memberitakan, bahkan untuk mencurahkan serta memberitahu bagaimana rasanya sebenarnya hidup di dalam Tuhan itu. Ya, sungguh nikmat sekali hidup di dalam Tuhan. Artinya kita mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripada Tuhan, asal kita mau setia untuk Tuhan. Nah, menurut saya yang harus saya lakukan ketika saya menerima berkat Tuhan, bahkan kasih karunia Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya, yang pertama, saya belajar untuk mengenal isi hati Tuhan. Oh, mengenal isi hati Tuhan. Wah, ini luar biasa ketika kita mengenal isi hati seseorang itu, wah, kita bisa nyaman dengan mereka. Jadi ketika kita mengenal isi hati seseorang itu, waduh, sungguh nikmat sekali. Saudaraku, ketika saudara tidak mengenal hati Tuhan, tidak memahami isi hati Tuhan, saudara tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti apa yang disampaikan Boruk ini, dia berkata ketika dia mengenal Tuhan, dia memahami Tuhan, salah satu yang dia lakukan, belajar memahami isi hati Tuhan. Oh, luar biasa lagi. Lanjutkan Bro, apa lagi? Mengenal isi hati Tuhan. Oh. Mengenal isi hati Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau itu yang harus kita lakukan. Ya, apa yang kita mau itu yang kita lakukan. Wih, luar biasa. Lanjut terus. Bukan apa yang kita mau itu yang kita lakukan, tidak. Iya. Namun apa yang ingin menjadi maunya Tuhan dan apa yang dimau Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Artinya, contohnya Tuhan menginginkan kita untuk hidup lebih baik dan hidup di dalam firman. Nah, kita harus hidup di dalam firman. Itu artinya bukan berarti kita hidup menurut duniawi, melainkan hidup menurut daripada hukumnya Allah. Nah, berikutnya yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Yang kedua apa, Guru? Untuk yang kedua, mungkin kurasa menjaga hatinya Tuhan supaya jangan tersakiti, kan begitu? Mungkin itu. Jadi saudara, memahami isi hati Tuhan tidak cukup hanya memahami, tetapi belajar untuk tidak melukai hati Tuhan. Waduh, luar biasa sekali. Kalau kita belajar tidak mau melukai hati seseorang, saudara, itu jauh lebih indah daripada kita ibaratnya kita diberikan pertolongan, diberikan kasih sayang, tapi kita melukai hati seseorang. Itu sungguh-sungguh tidak bagus, saudara. Tapi kalau kita sudah mengenal hatinya seseorang, belajarlah kita jangan menyakiti hati orang. Kalau seseorang kita sakiti, saudara, bagaimana perasaan mereka? Sama dengan Tuhan. Jangan belajar untuk menyakiti hati Tuhan. Dia tidak pernah menyakiti hati. Wah, bagus sekali, luar biasa. Yang pertama tadi, mengenal hati Tuhan. Waduh, luar biasa. Saya mau katakan, seseorang yang sudah mengenal hati Tuhan, dia pasti akan membawa kepada pertobatan. Yang kedua, ketika sudah mengenal Tuhan,
dia pasti tidak akan menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah menyakiti. Yang ketiga mungkin Boru ada lagi mau disampaikan? Mungkin ya menurut saya untuk lebih memberikan waktu kepada Tuhan. Wah, memberi waktu. Wah, coba kita pikirkan sudah, 24 jam dalam sehari. Tuhan selalu ikut serta kita. Memang luar biasa Boru. Luangkanlah waktu. Artinya intinya Boru ini menyampaikan meluangkan waktu, memberi waktu. Saudaraku, hari ini melalui dari kisah atau kesaksian daripada Fitri Purba melalui siaran Yoel Harahap ini, saya bisa pastikan ketika Anda merenungkan apa yang kami siarkan hari ini dapat memberkati hidup saudara. Amin. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, yang pertama tadi kita lakukan adalah mengenal hati Tuhan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, tentunya hati kita pun tidak ingin melukai hatinya Tuhan. Yang ketiga, ketika kita sudah mengenal hati Tuhan, kita belajar tidak melukai hati Tuhan. Yang ketiga, belajar memberi waktu. Ya, ketika kita belajar memberi waktu, tentunya saudara, kita akan menuruti segala apa yang Tuhan mau. Ya, bagus Boru, tetap dewasa dalam Tuhan, tetap termotivasi, tetap menjadi berkat. Jangan sombong akan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Hari ini saudara, melalui pengenalan dia akan Tuhan, Tuhan mempercayakan dia sebuah pelayanan, yaitu melayani sekolah minggu. Wah, di dalam melayani sekolah minggu, dia selalu semangat, dia selalu antusias untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, biarlah kesaksian ini dapat memberkati hidup saudara yang menonton siaran ini. Oleh karena itu, jangan lupa, mari kita dukung siaran ini untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Boru, Tuhan memberkatimu di masa mudamu. Tetap giat di dalam Tuhan. Haleluya. Satu tubuh Kristus. Satu tubuh Kristus. Halo, Tuhan berkati. Shalom.